Alhamdulillah, Masya Allah, segala puji dan pujian hanya untuk Allah. Telah bertambah kembali 3 saudari kita, yang sudah menjadi mualaf, berbagai rintangan terjadi, harus berpisah dengan keluarga tercintanya, bahkan harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Bagaimana kisah perjalanan para insan pilihan ini? Ikuti video berdurasi singkat untuk mengetahui kisah menarik dan paling haru ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah bertambah kembali saudari seiman kita. Dengan ceritanya paling haru, wanita cantik ini dapat hidayah Islam, berkah surat Al-Ikhlas hingga rela pisah dengan sang suaminya. Bagaimana perjalanan awalnya menjadi seorang mualaf? Berikut ini kisah selengkapnya. Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja dengan cara apapun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dialami Pramadya Sartika Sari. Ia seorang ibu rumah tangga asal Yogyakarta yang menjadi mualaf bersama anak-anaknya. Pramadya sudah sejak lama mencari makna Tuhan dalam hidupnya. Dia bahkan sempat berpindah-pindah agama lantaran merasa heran dan ragu dengan ajaran agama tersebut. Masih belum puas, ia pun mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di benaknya. Dirinya kemudian bertemu suatu komunitas di media sosial. Di sana, para anggota kerap menceritakan pengalaman mereka terkait perjalanan spiritual. Saat itu Pramadya menemukan banyak kesamaan antara ajaran agama yang dianutnya dengan agama Islam. Mulai situ Pramadya tertarik dengan ajaran agama Islam. Selang beberapa waktu, mereka akhirnya melakukan diskusi bersama. Momen diskusi itulah yang membuka pikiran Pramadya. Pasalnya, seluruh pertanyaan Pramadya selalu dibuktikan dalam dalil-dalil yang kuat, dan masuk akal dari ajaran Islam. Puncaknya terjadi ketika sang teman memberikan salah satu surat Al-Quran. Surat pendek itu benar-benar menamparkan kesadarannya. Nah, inilah yang bikin saya ambyar. Teman saya memberi surat Al-Ikhlas. Di situ benar-benar wow, mengenai sekali. Ketika Tuhan itu satu, tidak beranak dan diperanakan, di situ saya benar-benar terbuka, ucap Pramadya, dikutip dari salah satu kanal YouTube Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Sejak diskusi itu, Pramadya kerap menonton dakwah ustadz-ustadz ternama di YouTube. Dia tak ingin menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelarian atas kebimbangannya. Oleh karena itu, dirinya betul-betul memantapkan keyakinannya dengan mempelajari ajaran agama Islam, sebelum akhirnya memutuskan menjadi mualaf. Setelah saya benar-benar mantap di Islam, saya sadar pasti kalau nanti yang saya hadapi besar. Perpisahan dengan suami, itu ancaman pasti, ujar Pramadya. Meski harus menghadapi risiko berpisah dengan sang suami, Pramadya tetap tidak gentar. Dia pun mencari cara agar anak-anaknya bisa ikut dengannya dan masuk ke agama Islam. Sebab, Pramadya tidak ingin meninggalkan anak-anaknya, baik di dunia maupun akhirat. Jadi intinya ketika sudah mengimani hal yang benar, mengapa harus ditunda-tunda karena maut tidak ada yang tahu, ucap Pramadya. Alhamdulillah usaha Pramadya membuahkan hasil. Dia dan anaknya akhirnya resmi menjadi mualaf. Setelah mengucapkan syahadat di depan para ustadz pada tanggal 24 November tahun 2020. Tentunya Pramadya merasa sangat lega sekaligus bahagia, meski harus berpisah dengan suaminya. Dari kisah perjuangannya mencari makna Tuhan, Pramadya hanya berpesan agar orang-orang yang telah mendapat hidayah Islam tidak lagi takut untuk melangkah. Pasalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan jalan dan rencana terbaik untuk hambanya. Jangan pernah takut, Allah itu yang punya alam semesta ini. Allah itu maha kaya, pasti ada jalan. Ketika meninggalkan sesuatu untuk Allah, Allah akan gantikan dengan yang terbaik, tandasnya. Yang kedua ini, cerita seorang gadis cantik ucap syahadat di antar ibunya yang non-muslim. Dengan memberikan dukungan penuh, cerita penuh haru datang dari seorang gadis cantik yang memantapkan hatinya untuk menjadi mualaf. Bagaimana tidak, gadis cantik bernama Daniela Isabella yang kelahiran Jakarta, tanggal 25 Oktober tahun 1994, mengucapkan 2 kalimat syahadat di antar ibunya yang non-muslim. Namun dengan sukacita, sang ibu tetap menghargai keputusan putrinya. Sang ibu melihat putrinya mengucap 2 kalimat syahadat di pesantren Mualaf Center Anaba Bogor pada Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2022 malam, yang dituntun oleh ustadz dan disaksikan pimpinan pesantren, santriwati, dan mualaf. Setelah resmi menjadi mualaf, dia mengubah namanya menjadi Kamila yang artinya sempurna. Ketika ditanya alasannya untuk menjadi seorang mualaf, ia mengatakan bahwa Islam membuatnya tenang. Jadi beberapa tahun lalu aku mengalami gangguan kecemasan, gampang banget deg-degan. Terus karena teman-teman banyak yang muslim, aku melihat bagaimana mereka bisa mengatasi kecemasan mereka dengan ibadah dengan cara Islam, ungkap Dea.
Dikutip dari kanal YouTube Anaba TV, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Dari situlah ia mulai penasaran dengan ajaran agama Islam. Ia pun belajar memahami dasar-dasar ilmu Islam selama 3 tahun. Aku penasaran ketika aku belajar dasar-dasar, aku juga merasa lebih nyaman dan tenang. Dari situ aku mau lanjut lagi belajar sebagai seorang muslimah, 3 tahun prosesnya. Tambahnya, beruntung, Dea juga memiliki orang tua yang moderat dan membebaskan anaknya memilih agamanya. Mama cukup terbuka dan beliau memperbolehkan aku untuk belajar lebih lanjut soal Islam. Beliau support, pungkas Dea yang disambut senyuman sang ibu. Yang ketiga ini, juga seorang wanita, ia merupakan anak pemuka agama yang jadi mualaf justru setelah mencari kelemahan Islam. Kisah mualaf kali ini datang dari seorang perempuan bernama Lisa Tesalonika, anak dari seorang pemuka agama terkemuka. Perjalanan Lisa menjadi mualaf berawal ketika rasa keingintahuannya tentang Islam. Lisa penasaran dengan justru mencari tahu tentang kesalahan-kesalahan terkait agama Islam yang sering didengar dan dibaca dari buku-buku yang dimiliki mendiang ayahnya. Ia juga ingin mencari celah untuk melemahkan Islam di hadapan para teman-temannya yang Muslim. Namun bukannya menemukan celah dalam agama Islam, hidayah justru menghampiri Lisa. Dia justru menjadi makin yakin bahwa Islam bukanlah agama buruk seperti yang ia prasangkakan. Dengan inisiatifnya sendiri dia belajar serta mendalami tentang Islam secara diam-diam. Hal yang paling buat saya tercengang itu ketika ada beberapa hal di dunia ini ada di Al-Quran. Kok bisa Al-Quran dibuat dulu? Terus kita baru tahu sekarang. Itu kan enggak mungkin ya, tapi itu ada, seperti di dalam laut ada api. Itu yang membuat saya perlahan-lahan mengenal Islam, perlahan-lahan luluh, seperti terbuka, ujar Lisa dalam salah satu kanal YouTube. Meski demikian, wanita cantik ini masih belum memberanikan dirinya bersyahadat dikarenakan bertentangan dengan prinsip sang ibu yang merupakan umat taat di agamanya dulu. Cuma saya waktu itu belum berani syahadat, karena waktu itu saya sangat takut menyakiti perasaan ibu. Apalagi kan kita punya rumah ibadah. Papa saya juga terkenal sebagai seorang pemuka agama. Jadi pokoknya susah, jelasnya. Lisa bahkan rela meninggalkan pekerjaannya karena bertentangan dengan perintah Islam. Ia harus bekerja di sebuah bar yang banyak menyediakan minum-minuman beralkohol. Selain itu juga dia menginginkan untuk menutup aurat. Wanita cantik ini kemudian memilih membuka usaha sendiri di rumah. Awalnya ia merasa senang karena dapat tinggal dekat dengan keluarga, terutama sang ibu. Namun, hal tersebut justru memberikan tekanan batin yang kuat bagi dirinya. Tidak hanya sang ibu, kakaknya pun mempertanyakan status kepercayaan wanita ini. Ibunya menganggap bahwa putrinya sudah didoktrin seseorang untuk tertarik tentang ajaran agama Islam. Meskipun telah menjadi mualaf, Lisa kala itu masih belum bebas mengenakan hijab di lingkungannya. Ia bahkan bercerita mengenakan jilbab di sebuah pom bensin. Jadi saya itu nyembunyiin jilbab. Kalau saya kadang mau pergi itu, saya pakainya di luar atau di jalan. Jadi kalau sudah mau sampai rumah, saya lepas di jalanan juga. Jadi lihat ada motor lewat atau enggak terus lepas dan pakai jaket saya tutup helm, jelas Lisa. Dari kisah di atas kita bisa tahu bahwa sungguh berat perjuangan seorang mualaf. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.